Halo semua, nama gua Daya. Gua adalah seorang pengangguran yang mencoba bertahan hidup. So, selamat datang di channel Noah. Kali ini gua bakal ngebawain segmen SP lagi ya, yaitu Spooky Afternoon. Sungguh seram, tapi cuan. Karena yang penting adalah cuan. Di segmen ini gua bakal ngebawain kisah mistis, mitos, dan lain-lain yang bakal bikin kalian merinding ketakutan. Atau seenggaknya nemenin gabutnya kalian di malam hari, di siang hari, ataupun di sela-sela kerjaan kalian. Kali ini gue bakal bawain kisah atau kasus dari Italia dan Jepang. Mungkin gue mulai dari yang Italia dulu kali ya. Monster of Florence. Monster of Florence adalah julukan bagi pembunuh berantai dari Italia yang seenggaknya telah membunuh 16 orang di perbukitan di luar Florence antara 1968 sampai 1985. Aksi ini berawal pada 1968 terhadap seorang pria dan seorang wanita coy. Mereka dibunuh atau dibantai di mobil yang terparkir di dekat Florence oleh pembunuh yang misterius coy. Yang kemudian dijuluki oleh media Italia sebagai Mostro di Firenze atau The Monster of Florence. Pada 1974, si pembunuh menyerang pasangan lain. Kali ini memutilasi korban perempuan. Dipotong-potong coy, gila. Dan dua pasangan lain dibunuh dengan cara yang sama pada tahun 1981. Dan selama 4 tahun berikutnya, 4 pasangan lagi menjadi korban. Ketakutan publik diintensifkan oleh sifat kejahatan yang mengerikan. Dan pembunuh berhenti pada tahun 1985. Sosok Monster of Florence sampai kini masih misterius dan gak ada yang tahu. Meskipun ada seorang petani bernama Pietro Pacciani yang ditangkap atas tuduhan pembunuhan 6 dari 8 kasus. Namun pernyataan Pacciani meragukan. Ia juga keburu meninggal, jadi polisi belum sempat mengungkap kasus ini. Oke, sekarang kita lanjut ke Jepang, oke. Tsutomu Miyazaki dikenal sebagai pria yang penyendiri. Menghabiskan waktunya untuk membaca komik dan berfantasi. Dari kabar lain, Tsutomu Miyazaki juga terlahir dalam keadaan cacat fisik. Akibat dari lahir secara prematur, yaitu telapak tangan dan jari-jarinya menyatu. Gila, kayak punya selaput jadinya kan. Karena cacat inilah menyebabkan dia tumbuh menjadi anak yang pendiam dan pemalu. Namun siapa sangka kalau ia akan menjadi seorang pembunuh berantai yang sadis. Selain membaca komik, ia juga suka menonton film pornografi anak. Gila, sakit mental cuy. Ia juga hobi mengumpulkan ribuan video serta anime Jepang yang live action. Selain itu, ia juga disebut terpengaruh film horor Guinea Pig. Ada spekulasi bahwa ia mencontoh film itu untuk melancarkan aksi pembunuhannya. Miyazaki menangkap korban pertamanya, Mari Kono, yang berusia 4 tahun pada 22 Agustus 1988. Gila, udah berapa tahun yang lalu tuh? Udah lama sih, tapi serem juga sih ini pembunuhan, makanya gue angkat. Ia membawanya ke taman, memotretnya, dan mencekiknya. Gila, pedofil abis coy. Sakit jiwa. Dia kemudian menanggalkan pakaian korbannya dan meninggalkannya. Sementara itu, dia membawa pakaian korbannya yang juga dia foto. Di bulan Oktober, dia melakukan aksinya lagi. Korban selanjutnya adalah Misami Yoshizawa yang berumur 7 tahun. Dia membujuk korbannya masuk ke dalam mobilnya dan kembali ke tempat yang dekat dengan lokasi pembunuhan pertamanya. Kali ini, setelah mencekik korbannya, Miyazaki mencabuli korbannya dan dia sekali lagi pergi dengan pakaiannya. Gila, sakit jiwa sih, emang udah introvert kan, susah bergaul. Aduh, parah coy. Kalian jangan kayak gini ya, awas kalian kayak gini. Pada 12 Desember
Miyazaki membunuh gadis kecil lainnya, Erika Namba. Dia memotret korbannya sebelum pembunuhan dan membuangnya. Ia hampir sempat tertangkap, tetapi seperti kasus lainnya, ia berhasil melarikan diri. Dia juga sempat bersembunyi beberapa bulan sebelum ia membunuh korban terakhirnya. Jasad Erika akhirnya ditemukan. Para saksi juga sempat melihat mobil Miyazaki. Polisi mengungkap bahwa keluarga masing-masing dari 3 gadis tersebut telah menerima panggilan dari orang aneh. Pada 6 Juni, dia menangkap Ayako Nomoto yang berusia 6 tahun. Dan ia juga memotretnya seperti korban lainnya. Jasad Nomoto ia bawa pulang untuk direkam. Kali ini dia merasa lebih berani. Kemudian dia memotong-motong mayat itu, memakan dagingnya, dan membuang sisa-sisanya. Gila, sadis abis coy. Tapi korbannya selalu anak kecil. Pedofil soalnya, dah gangguan jiwa. Mayat Nomoto lantas ditemukan dan diidentifikasi dengan cepat. Pada Juli 1989, dia mendekati 2 orang wanita dan membujuk salah seorang dari mereka. Yang satu lagi berlari pulang dan mencari bantuan. Ayah mereka menghentikan Miyazaki dan ia pun ditangkap. Sebuah tim psikolog memeriksanya hingga terungkap semua kejahatannya. Pada akhirnya, Miyazaki ditemukan memiliki gangguan kepribadian ganda dan skizofrenia. Buat kalian ya yang suka bercandain, wah skizo, lu aduh pencinta anime, lu bayangin nikah sama anime lu skizo, nggak kayak gitu coy, lebih parah. Lihat nih si Miyazaki, sampai bisa gangguan jiwa, pedofil, bunuhin orang mau kayak gitu. Janganlah suka bercanda-bercanda kayak gitu cok. Tapi anehnya, dia tetap tampak seperti orang normal. Miyazaki dijatuhi hukuman mati. Ia dieksekusi pada 17 Juni 2008. So segini dulu buat kali ini. Jangan lupa tulis komen kalau ada info yang lebih menarik dan yang lebih valid. Jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian yang suka misteri. Gua Dayasi Pengangguran, cabut dulu.